Untuk hari ini sepi ya, karena ya mungkin musim hujan juga. Ya bagaimana lagi sih, ini ya udah salah satu cara untuk saya untuk menyambung hidup ya, karena menunggu proses perkara PHK ini selesai. Dan karena ya keterbatasan juga kan untuk saya mencari pekerjaan baru, terikat kontrak, ya belum bisa. Ya untuk sementara ini saya menggojek aja untuk menambah pemasukan. Daniel Sibarani adalah salah satu pekerja CNN Indonesia yang mengalami pemotongan upah sepihak. Di CNN Indonesia, Bara, begitu ia biasa dipanggil, bertugas di bagian teknologi informasi atau IT. Bara, bagian dari ratusan pekerja CNN Indonesia yang menolak pemotongan upah sepihak. Puji Tuhan, akhirnya dapat juga nih orderan. Langsung gas. Mohon ditunggu. Kini, sembari berjuang menuntut haknya dikembalikan, ia bertahan hidup dengan menjadi driver ojek online. Tak banyak yang bisa ia lakukan untuk menyambung hidup. Bukan sekadar protes pemotongan upah saja yang membuat manajemen CNN Indonesia geram padanya. Sebab Bara ikut mengorganisir diri menuntut keputusan manajemen dan terlibat gerakan-gerakan selanjutnya yang mengubah wajah dan sejarah CNN Indonesia. Tekad Bara tak kendor walau diintimidasi atasannya. Bahkan dia bilang, ini gampang saja kalau dia mau bermain di belakang langsung memecat sebagai macamnya gitu. Tapi ya saya nggak mundur gitu, karena ya saya udah tahu resiko paling pahitnya itu ya dikeluarkan ya ada. Atau mungkin jika pun masih bekerja mungkin dibuat secara tidak nyaman. Namun karena ini berhubungan dengan hak dan prinsip saya kerja itu ya jujur, dan saya sudah memberikan kontribusi yang baik gitu, dan saya nggak terima tetap untuk dipotong upah gitu. Pemotongan upah sepihak ini dilakukan pada Juni sampai Agustus 2024 dan ada opsi diperpanjang. Sejumlah pekerja menggagas petisi terbuka menolak keputusan ini. Ada 201 pekerja dari semua unit kerja yang membubuhkan tanda tangan penolakan. Manajemen meradang. Jadi memang kasus ketenagakerjaan di CNN Indonesia, manajemen berhadapan dengan pekerja, ini berawal dari kasus pemotongan upah pada pertengahan Juni. Jadi pada saat itu belum ada wadah SPCI, kami menginisiasi bersama kawan-kawan melakukan penolakan tanpa wadah. Jadi ada 201 pekerja pada saat itu yang menandatangani petisi penolakan terhadap kebijakan pemotongan upah yang dilakukan sepihak. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Para pekerja mendesak manajemen untuk berunding pada 20 Juni 2024. Dalam perundingan, perwakilan pekerja mengingatkan keputusan ini bukan hanya sepihak dan menabrak regulasi, tetapi juga ilegal karena tanpa surat keputusan atau SK. Di situ jelas sikap kami bahwa pemotongan upah itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, secara sepihak, sehingga kami meminta agar kita bisa bicara. Tapi ternyata pihak manajemen tidak menerima perundingan, sehingga kebijakan pemotongan upah itu tetap dilakukan. Dalam hal ini mediator melakukan upaya penyelesaian dalam hal mediasi. Kita akan melakukan sementara tidak ada satu dokumen pun yang diberikan perusahaan. Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, Mustafa Layong mengungkapkan, pemotongan upah tanpa kesepakatan seperti yang dilakukan manajemen CNN Indonesia berpotensi melanggar pidana.
Jadi ketika tidak ada kesepakatan sama sekali, kemudian dilakukan pemotongan begitu saja, maka itu jelas adalah pelanggaran. Gitu. Atau bisa kita anggap sebagai upah terutang. Gitu. Atau bisa jadi ada potensi pidana dalam artian adalah penggelapan upah. Pemotongan upah tanpa kesepakatan dan PHK sepihak merupakan bentuk kekerasan ekonomi sesuai konvensi Organisasi Pekerja Internasional. Hanya saja, hal ini seringkali tak disadari para pekerja. Seringkali, kekerasan ini disamarkan dengan narasi perusahaan ini adalah keluarga. Sikap sewenang-wenang manajemen membuat impian para pekerja untuk membentuk serikat pekerja kembali membuncah. Itu ide yang lama, ide yang sangat lama, dan saya kira momentum terakhir ketika tidak ada kesepakatan soal pemotongan gaji dan sebagainya, itu momen yang tepat untuk kita melakukan organisasi, gitu, melakukan gerakan secara organisasi agar bisa terekam, sah, dan berdaulat tentu saja. Kesadaran untuk berserikat di CNN Indonesia memang lama dinina bobokan. Narasi yang dipelihara, serikat pekerja tidak perlu ada karena selama ini hubungan kerja baik-baik saja. Berserikat dibunuh sejak dari gagasan. Nah, saya salah satu dari sekian orang yang awalnya mengamini pernyataan ini. Awalnya terhipnotis dengan situasi yang menyebutkan bahwa tidak perlu serikat pekerja karena semua hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di grup Transmedia itu bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kemudian pada Juni pertengahan ketika manajemen melakukan sosialisasi terkait pemotongan upah sepihak yang sudah diputuskan, disitulah kemudian saya berpikir bahwa serikat pekerja dimanapun termasuk di CNN adalah keniscayaan. Narasi ini dibalut pula cerita-cerita ketakutan membicarakan tentang serikat pekerja di lingkungan perusahaan. Pernah mempertanyakan sih kenapa tidak ada serikat pekerja, tapi mungkin tidak ada case kali ya, jadi tidak merasa need that gitu. Cuman memang habitnya punya serikat pekerja itu tidak ada di korporasi ini. Pernah mencoba bertanya, tapi kayaknya seperti, oh ini memang bukan habitnya kantor ini nih punya serikat pekerja gitu. Dan ada juga beberapa rumor yang beredar bahwa ketika punya serikat pekerja di kantor ini tuh akan diberangus gitu. Gerakan para pekerja lantas mengeras, menemukan momentumnya. Kelahiran serikat pekerja tak lagi terbendung. Mereka mengorganisir diri menjadi gerakan yang lebih progresif dan berbentuk. Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI dideklarasikan tepatnya 27 Juli 2024 oleh 14 pekerja yang melawan pemotongan upah sepihak. Untuk mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan, kami, pekerja CNN Indonesia di bawah naungan PT Trans News Corpora mendeklarasikan berdirinya Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI sebagai serikat pekerja sekaligus rumah perjuangan bersama. Upaya untuk memperjuangkan hak-hak itu memiliki wadah dan memiliki kekuatan gerakan gitu. Bayangkan bila teman-teman pekerja sendiri-sendiri membela haknya dengan proses yang panjang seperti ini, tentu itu sangat menguras energi dan akhirnya lewat wadah serikat pekerja itulah berangkat dari kesadaran itu kita mendirikan serikat pekerja dan sama-sama berorganisir dan mengkonsolidasikan diri untuk menentang perlakuan sewenang-wenang manajemen. Dipilihlah kata solidaritas dan bukan serikat di dalam nama serikat pekerja ini. Kata solidaritas berarti bentuk persamaan nasib sesama pekerja yang dipotong upahnya secara sepihak. Hidup buruh! Hidup pekerja! Hidup pekerja media!
Kata solidaritas ketika itu dipilih, memang dia mewakili suasana kebatinan pada saat itu. Suasana gelisah, resah, ketakutan, simpati, dan empati antara sesama kami gitu. Sedang menghadapi pemotongan upah. Dan kami mencoba untuk memakai kata solidaritas ini untuk mempersatukan. Pemilihan ini juga untuk menjembatani tradisi baru berserikat di lingkungan perusahaan yang selama ini tak memiliki sejarah berserikat. Kami memang tidak memilih kata serikat pekerja, kata serikat untuk nama Serikat Pekerja CNN Indonesia, karena memang mengingat grup CNN Indonesia di bawah naungan Transmedia Group ini tidak punya kultur sebenarnya. Kultur serikat pekerja. Sepanjang yang kami tahu, tidak hanya CNN, jaringan media di bawah Transmedia yang lain juga tidak pernah ada serikat pekerja. SPCI menandai lahirnya serikat pekerja pertama di lingkungan usaha Transmedia, milik salah satu orang terkaya di Indonesia, Khairul Tanjung. Di antara sosok deklarator, ada nama Edi Chan, yang sebenarnya memiliki jabatan di manajerial. Bagi Edi, dirinya juga buruh atau pekerja. Ia memilih melawan dan bergabung dengan serikat pekerja ini dengan segala risikonya. Persoalannya bukan dikotomi antara pekerja dan manajemen. Dalam persoalan ini, saya melihat bahwa ada hal-hal yang pertama melanggar ketentuan dalam hubungan industrial. Saya melihat bahwa pemotongan gaji yang dilakukan oleh manajemen CNN itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pertama, dia tidak memiliki persetujuan dari karyawan. Dari 14 deklarator, 2 diantaranya pekerja perempuan, Rebecca Paulina dan Yulia Adiningsih. Tekanan lebih besar dirasakan Rebecca selama berjuang. Sebagai perempuan ada pasti tekanan yang lebih dari laki-laki, apalagi saya adalah seorang ibu bekerja lah gitu, bahwa dianggap untuk apa sih melawan gitu, lo nggak mikirin keluarga lo ya gitu, lo nggak mikirin anak lo ya gitu, suara lo mungkin saja tidak didengar juga. Terus ya untuk apa sih, baik urus aja rumah, urus aja anak lo, kerja yang baik aja lah gitu, nggak usah ikut-ikut perjuangan semacam ini gitu. Ada tekanan seperti itu, ada. SPCI didirikan sebagai wadah perjuangan bagi semua pekerja CNN Indonesia untuk mencapai kesetaraan antara pekerja dan perusahaan. Kamit Istahkori, aktivis Building and Woodworker International, mengingatkan cara agar pekerja setara dengan pemilik modal adalah berserikat. Seluruh PESPA yang hadir di sini, tolong untuk kumpul di sini, kita diskusi bareng. Mereka sangat rentan karena satu jenis pekerjaannya, juga karena mereka berhadapan dengan pemilik modal yang sangat besar. Mereka punya sumber daya tak terbatas untuk melakukan apapun, bahkan kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka bisa mengemas itu menjadi satu tindakan yang seolah-olah tidak melanggar hukum. SPCI melihat kerentanan dalam bekerja itu tidak memandang status ketenaga kerjaan. Karena itu, bukan hanya untuk pekerja tetap, SPCI membuka diri bagi pekerja berstatus kontributor. Pasalnya, selama ini kontributor bekerja dengan status hubungan kerja yang timpang. Bukan hanya pekerja tetap saja yang kemudian bisa menjadi anggota, tapi juga kontributor. Karena kita ingin memperjuangkan hak-hak kontributor, baik hak dasarnya maupun juga hak bernegosiasi terkait upah dan bagaimana kemudian mekanisme pengupahan itu, termasuk juga
keterlambatan pembayaran. Jadi masing-masing sekolah. Karena dengan serikat pekerja, para kontributor ini sebenarnya bisa berunding dengan manajemen, baik terkait bayaran mereka, perlindungan mereka di lapangan, apresiasi terhadap kerja-kerja jurnalistik mereka. Mendirikan serikat pekerja dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Belum lagi, 2 konvensi Organisasi Pekerja Internasional atau ILO yang sudah diratifikasi Indonesia. Pada acara launching SPCI pada 31 Agustus 2024, hadir sejumlah perwakilan serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, sampai Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu yang hadir secara online. Dalam sambutannya, Ninik menegaskan, Dewan Pers ikut mengadvokasi kebebasan membentuk serikat pekerja yang dilindungi konstitusi. Poin tadi, saya ingin mengingatkan bahwa Dewan Pers hingga kini terus berupaya mengadvokasi rekan-rekan media, terutama untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja pers melalui hak berserikat dan berkumpul. Kita ketahui bersama bahwa pembentukan serikat pekerja merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang yang sah dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Namun, hanya beberapa jam setelah Ketua Dewan Pers menyampaikan pidato dukungannya, manajemen CNN Indonesia mengirimkan surat pemecatan melalui email. SPCI diberangus sesaat setelah dilahirkan. Habis potong gaji, bikin serikat, malah dipecat. Jangan ya, Dek ya. Bahkan pada saat itu, kami juga turut mengundang Ketua Dewan Pers, Bu Nini. Tapi malah setelah pemberitaan terkait dengan peluncuran itu muncul, mengagetkan sore hari, saya masih ingat sekitar jam 5 sore, saya menerima surat PHK bersama beberapa teman-teman yang lain gitu. Jadi sangat sulit ya untuk tidak mengaitkan antara peluncuran SPCI dengan peristiwa PHK tanggal 31 Agustus yang menimpa seluruh anggota SPCI. Para pekerja ini ingat betul, PHK atau pemecatan adalah intimidasi yang direalisasikan manajemen karena perlawanan terus mereka lakukan. Nah, saat itu ada semacam peringatan gitu ya, ada semacam peringatan dan mereka bilang itu mengingatkan bahwa setiap langkah yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Nah, terus saya tanya kemungkinan terburuk dari melanjutkan kasus ini tuh apa? Apakah bisa PHK? Dan mereka mengiyakannya gitu. Apakah itu intimidasi atau enggak? Itu bisa disimpulkan sendiri ya. Sejak saat itu, akses mereka untuk bekerja dicabut. Mereka diadang petugas keamanan saat hendak memasuki kantor. Manajemen menuduh mereka hendak melenyapkan CNN Indonesia sebagai media massa dan entitas bisnis hingga menggalang tanda tangan bernada anti-serikat. Ya, penolakan itu bisa kami lihat ya dalam bentuk kampanye terbuka yang dilakukan oleh sejumlah orang di manajemen. Misalnya mereka membuat narasi dalam bentuk tulisan, itu kemudian diedarkan ke pekerja-pekerja lain dan di situ sudah ada nama-nama pekerjanya dan mereka tinggal tanda tangan. Intinya mereka tidak suka dengan serikat pekerja yang mereka anggap itu mengganggu kinerja perusahaan. Padahal tidak ada sama sekali niat kita untuk mengganggu perusahaan atau kinerja perusahaan. Kami hanya menuntut hak normatif kami, yaitu upah yang dipotong dan serikat pekerja. Dugaan pemberangusan serikat pekerja atau union busting ini memantik reaksi publik.
Beragam pemberitaan sekaligus dukungan datang dari organisasi masyarakat sipil serta serikat pekerja lainnya. Mereka bersolidaritas sembari menjaga momentum kebangkitan serikat pekerja di lingkungan perusahaan media massa. CNN Indonesia, hentikan union busting. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Nanti akan dikoordinasikan dengan pengawas tenaga kerjaan. Dan menurut saya perilaku pemberangusan serikat buruh atau union busting di perusahaan CNN adalah salah satu bentuk bahwa ini masih terbelakangnya cara pandang perusahaan. Dari urutan lini waktu, SPCI dideklarasikan pada 27 Juli 2024. 1 bulan kemudian, tepatnya 27 Agustus, Serikat Pekerja ini resmi tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Selatan. 1 hari kemudian, pengurus SPCI menyampaikan secara lisan, dan 29 Agustus secara tertulis kepada manajemen bahwa SPCI adalah serikat pekerja resmi tercatat di lingkungan CNN Indonesia. Dengan PHK itu habislah pengurus SPCI, sehingga kemudian ketika semua pengurus di PHK, otomatis SPCI tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai serikat pekerja. Dampak dari lumpuhnya kepengurusan akibat union busting, serikat pekerja ini kesulitan beroperasi dan membiayai organisasi. Mereka didukung Koperasi Jurnalis Independen atau KOJI menjual pernak-pernik agar tetap mandiri. Hasil penjualan mereka kumpulkan dan gunakan untuk menghidupi serikat. Kasus ini menarik perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Para pekerja diterima beraudiensi dengan salah satu komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, sekaligus melaporkan kasus ini. Dalam konteks human rights defender kan semua jurnalis itu kan atau pekerja media itu adalah pembela HAM begitu. Nah, ini yang tidak banyak dipahami oleh teman-teman jurnalis begitu, bahwa mereka ini termasuk pembela HAM. Karena apa yang mereka lakukan adalah melakukan liputan-liputan terkait dengan kerja-kerja pemajuan dan upaya perlindungan hak asasi manusia. Hari mengungkapkan, kasus ini masuk agenda pemantauan Komnas HAM dan ada mekanisme perlindungan bagi pekerja CNN Indonesia tersebut dari segala bentuk ancaman. Dewan Pers sendiri mengatur, dalam standar perusahaan pers, perusahaan wajib menjamin perlindungan jurnalis dan pekerja media, baik dari sisi pengupahan maupun pemutusan hubungan kerja atau PHK sesuai ketentuan. Kampanye dukungan bagi SPCI dilakukan, salah satunya lewat petisi di change.org. Sampai akhir Desember 2024, petisi ini mendapatkan lebih dari 28.000 tanda tangan. Dukungan juga datang dari seniman jalanan sampai forum-forum diskusi. Akademisi STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, hadir dalam diskusi solidaritas bagi SPCI di kantor YLBHI. Bivitri menilai pemecatan yang dilakukan CNN Indonesia kepada para pendiri SPCI adalah cara paling mudah untuk memberangus serikat pekerja yang baru lahir ini. Tapi kalau yang kita bisa pelajari dari banyak bahan-bahan, memang yang namanya pemberangusan hak berserikat itu yang paling umum adalah dengan memecat orang yang mendirikan serikat pekerja. Nah, itu kan sudah terlihat. Dan yang kedua juga yang umum tuh biasanya ada pemecah belahan. Jadi ada narasi tandingan secara internal di perusahaannya tentang buruknya serikat pekerja, tentang kita harus bersatu, ini orang-orang yang bandel-bandel segala macam. Itu juga suatu cara yang lazim dilakukan kalau kita baca union busting playbook gitu. Ya, yang dikatakan Bivitri terjadi. Di tengah berbagai tantangan berdirinya serikat pekerja, hal yang paling ditakutkan pekerja ini adalah dibenturkan dengan sesama pekerja. Bagaimana kami mendengar upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum pimpinan untuk menggalang anti serikat, kampanye-kampanye yang
mendiskreditkan serikat pekerja, lalu upaya untuk membenturkan kami karyawan yang tengah di PHK dengan karyawan pekerja yang masih bertahan di dalam. Ini menurut kami jauh lebih berbahaya dari sekedar upaya delegitimasi. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi menilai union busting yang dialami SPCI semakin memperburuk iklim berorganisasi jurnalis dan para pekerja media. Siapapun yang menghalang-halangi kita bergabung dengan serikat bisa dihukum penjara. Ada kombinasi faktor yang membuat serikat pekerja di perusahaan media massa sangat minim jumlahnya. Pertama, belum adanya kesadaran bahwa jurnalis juga buruh. Kedua, manajemen perusahaan media represif terhadap serikat pekerja. Iya, kombinasi itu dan juga contoh-contoh pemberangusan di perusahaan-perusahaan media itu akhirnya membuat orang-orang jadi takut. Jadi takut untuk kemudian mendirikan serikat pekerja di dalam perusahaan. Bagi Iksan, kasus yang terjadi di CNN Indonesia ini sangatlah ironis. Sebuah perusahaan media massa yang setiap hari menyajikan liputan untuk masyarakat soal isu demokrasi dan hak asasi manusia di layar kacanya, tetapi malah tidak menerapkan itu di dirinya sendiri. Nah, ada juga tendensi gitu ya, kelihatannya perusahaan-perusahaan media yang sebenarnya setiap hari selalu bicara tentang hak asasi manusia, demokrasi, nilai-nilai kebaikan dan seterusnya, tapi itu tidak dipraktekkan di dalam rumahnya sendiri. Ada ironi yang sering menjadi bahan diskusi di antara kita kawan-kawan serikat pekerja yang ada di manufaktur. Seringkali teman-teman media mengabarkan tentang situasi yang buruk di perburuhan, tapi sebenarnya mereka juga mengalami situasi yang tak kalah buruk. Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia mencatat dari 1.500-an perusahaan media yang terdaftar di Dewan Pers, jumlah serikat pekerjanya tak sampai 20. Angka ini bukan hanya sedikit, tetapi tidak memadai untuk memperjuangkan hak-hak pekerja media. Menurut Ketua Umum AJI Indonesia, Nani Afrida, ada kecenderungan perusahaan media memang menolak adanya serikat pekerja di entitas bisnisnya. Dan ini sebenarnya bukan hal yang mengherankan ya, karena mungkin dari zaman dulu pihak perusahaan sendiri nggak membiarkan karyawan itu berserikat gitu. Mereka lebih suka menghadapi karyawan itu sendiri-sendiri gitu. Dan untuk karyawan bisa mencapai langsung ke pimpinan juga sulit gitu, karena mereka harus melewati beberapa jenjang. Jadi kalau berserikat, padahal mereka tuh bisa langsung ke atas karena setara. Namun ini kurang diperhatikan dan kurang dipahami. Kerja 8 jam per hari, hak cuti, upah layak dan lembur, sampai tunjangan hari raya tidak hadir dari kebaikan hati para pemilik modal. Semua itu bisa dirasakan tiap-tiap pekerja termasuk pekerja media, buah dari perjuangan pekerja berserikat. Dalam buku ABC Perjuangan Buruh karya SK Trimurti terbitan 1948, hanya dengan berserikatlah pekerja atau buruh bisa memperjuangkan hak dan nasibnya. SK Trimurti sendiri adalah seorang jurnalis perempuan. Ia kemudian diberi mandat menjadi Menteri Perburuhan di era Soekarno. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan keadilan. Miftah Farid, koresponden yang sudah bekerja selama 9 tahun di CNN Indonesia, Biro Surabaya itu harus bolak-balik Surabaya-Jakarta untuk mengurus perselisihan haknya dengan segala keterbatasan finansial. Jadi di meja ini tempat saya bekerja, semua karya jurnalistik saya itu berawal dari televisi. 7 Oktober 2024 pukul 18:45 saya di Terminal Purabaya, Sidoarjo, OTW Jakarta, tepatnya di Terminal Lebak Bulus.
pagi saya langsung ke Sudinaker, Jakarta Selatan. Boleh ya Pak, makasih Pak. Tepat pukul 8 Oktober tiba di Lebak Bulus, terus langsung mau ke kantor Sudinaker Jakarta Selatan. Alhamdulillah sudah tiba dan nggak telat. Selamat datang lagi. Ada statement dari manajemen yang akan mengulur waktu, bahasa mereka buying time. Saya pikir itu itikat yang tidak baik dalam proses perselisihan ini. Tapi saya pikir silahkan saja mengulur waktu dengan ada argumentasi, misalnya seberapa kuat Farid dari Surabaya datang ke Jakarta dengan kondisi keuangan gaji terpotong dan di PHK yang sudah tidak punya penghasilan lagi bulanan. Mereka lupa bahwa kita itu hidup tidak hanya dengan roti. Kalau kata kawan saya mengatakan seperti itu, kita hidup dengan solidaritas. 7 pekerja melaporkan kasus pemotongan upah sepihak ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan. Sedangkan 1 pekerja di Surabaya mengadukan kasus ini ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya serta pengawas ketenagakerjaan Disnaker Trans, Jawa Timur. Setelah kita jelasin kronologis secara detail terkait dengan perkara ini, dapat disimpulkan dari diskusi dengan pengawas ada sekitar 5 pelanggaran norma ketenagakerjaan ya yang dilanggar oleh CNN Indonesia. Pertama, pemotongan upah. Dalam pemotongan upah ini tidak didasari dengan kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha. Nah, yang kedua ada pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, karena memang peraturan perusahaan ini perusahaan tidak membuat peraturan perusahaan, tidak ada peraturan perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada perkara soal dugaan union busting. Di Surabaya, mediator memiliki pendapat yang menyatakan manajemen CNN Indonesia melanggar hukum ketenagakerjaan dan menganjurkan mereka mengembalikan selisih upah pekerja yang dipotong selama 3 bulan. Manajemen CNN Indonesia menolak anjuran ini. Anehnya di Jakarta, mediator malah mengabaikan aduan pekerja terkait pemotongan upah sepihak dan mengeluarkan anjuran PHK dengan pesangon yang seakan menormalisasi union busting. Para pekerja menduga mediator masuk angin. Mereka protes dengan memberikan poster jamu tolak angin karena menduga mediator masuk angin dalam menangani kasus ini. Nah, ini yang kemudian kita akan respon dengan menjawab atau dalam hal ini adalah menolak isi anjuran. Kemudian yang kedua tentu teman-teman dari pekerja memiliki hak untuk melakukan pengaduan terhadap kinerja mediator yang tidak profesional dan diduga tidak netral terhadap proses ini. Di saat perjuangan menuntut hak masih berlangsung, propaganda negatif terus menyerang, baik ditujukan ke serikat maupun pribadi. Narasi yang dikembangkan, mereka yang melawan adalah pekerja yang tak memiliki kontribusi bagi perusahaan dan gerombolan orang-orang bermasalah. Award piala sebagai Best Employee atau pekerja terbaik CNN, kalau nggak salah tahun 2016. Ada lagi Adinegoro. Adinegoro ini saya dapat tahun 2022. Ini Adinegoro pertama yang didapatkan CNN kalau nggak salah.
2022. Dan ketika pemotongan upah terjadi, saya masih memberikan award kepada perusahaan. Ini pemenang pertama kategori karya jurnalistik audiovisual dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria. Jadi ketika pemotongan upah terjadi, inilah sumbangsi saya dan tim tentunya mempersembahkan award untuk perusahaan. Mereka juga dituding sebagai barisan sakit hati yang pengajuan layoff-nya ditolak manajemen dan ingin menaikkan nilai pesangon dengan mendirikan serikat. Nyatanya, mereka memilih bertahan dan menolak tawaran menggiurkan dari perusahaan. Bahkan ada tudingan ke saya secara personal bahwa orang-orang itu adalah yang pernah mengajukan layoff, bahwa targetnya itu adalah ya dia ingin keluar mendapatkan pesangon gitu. Nyatanya pada saat itu saya masih bertahan dan bersama dengan teman-teman serikat pekerja memperjuangkan hak untuk PHK itu tidak terjadi gitu. Jadi menurut saya upaya untuk mendelegitimasi gerakan ini sangat masif. Di sejumlah media, manajemen CNN Indonesia membantah melakukan union busting meski mengakui adanya PHK. Manajemen berdalih PHK ini merupakan bagian dari tahapan PHK yang terjadi sejak akhir 2023 dan awal 2024. Namun faktanya, manajemen sebenarnya memaksa pekerja untuk mengundurkan diri. Melegalkan pemotongan gaji tanpa kesepakatan karyawan. Ya, kalau saya melihat dua gelombang yang sebelumnya itu bukan disebutkan dengan PHK karena karyawan ditawarkan untuk mengajukan resign. Jadi judulnya saja itu adalah resign dengan sendirinya, bukan PHK. Intimidasi dan pemecatan membuat sejumlah pekerja yang mendaftarkan diri sebagai anggota SPCI merasa ketakutan. Dengan alasan keamanan, kami menyamarkan identitas salah satunya. Kalau rasa takut pasti ada ya, karena manajemen ini kan bisa dibilang kontra sama SPCI, bahkan tidak mengakui adanya SPCI ini. Terus yang kedua juga, karena saya masih aktif kerja di sini, jadi kemungkinan bisa karena perusahaan atau manajemen ini kontra dengan SPCI, ya teman-teman yang terdaftar di SPCI mungkin bisa dalam tanda kutip ditandai gitu. Banyak sekali teman-teman pekerja yang hendak bergabung ke SPCI menjadi anggota. Cuma memang manajemen membatasi atau melakukan upaya-upaya untuk agar melawan SPCI, agar SPCI ini tidak eksis. NP memberanikan diri bergabung menjadi anggota SPCI karena bahkan sebelum serikat dideklarasikan, gerakan ini memberikan manfaat bagi pekerja. Setelah bertahun-tahun diupah di bawah upah minimum provinsi atau UMP Jakarta, akhirnya upah mereka disesuaikan UMP oleh manajemen. Kalau dampaknya untuk teman-teman mungkin bakat saya, akhirnya kelihatan upah saya ternyata di bawah UMP Jakarta. Dan saya rasa gerakan teman-teman ini akhirnya bisa membuat manajemen akhirnya membuat keputusan untuk menyesuaikan upah saya dan teman-teman yang di bawah UMP menjadi setara UMP lah ya. Sebelum memecat, awalnya manajemen CNN Indonesia memaksa mereka mengundurkan diri dengan pesangon plus-plus. Namun, opsi itu mereka tolak mentah-mentah.
Tawaran itu mereka anggap sebagai uang bungkam untuk menyudahi perjuangan mereka menuntut hak. Untuk memberikan itu ya manajemen memberikan saya map berisi kertas dan sejumlah uang gitu. Tapi di saat itu tuh pernah nggak sih ngerasain bahwa perjuangan tuh harus sampai akhir nggak sih gitu. Lalu mengingat angka itu dan memberhentikan langkah itu kan kayak untuk apa fighting kalau nggak sampai finish gitu. Ya pasti harus sampai finish lah. Para pekerja ini mempertaruhkan hidup dan keluarganya untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Bukan saja untuk mereka, tetapi semua pekerja yang mengalami ketidakadilan namun tak memiliki suara untuk bersuara. Persoalannya apakah ke depan SPCI akan tetap eksis atau tidak. Yang penting kita sudah membuat satu milestone di perusahaan bahwa ada penyadaran, entahkah kemudian akan bubar, saya yakin juga akan, kalau bubar dia juga akan tumbuh serikat pekerja yang lain. Kalaupun kemudian kami misalnya deklarator ini memang benar-benar tidak berkesempatan kembali ke CNN sebagai pekerja, setidaknya kami meninggalkan legacy, meninggalkan sebuah rumah, sebuah wadah yang bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan yang ada di CNN untuk memperjuangkan hak-haknya. Nggak ada yang lebih nyaman yang kita lakukan selain memang memperjuangkan hati nurani sih, gitu. Bahwa fighting ketika merasa diperlakukan tidak adil, speak up, itu sih yang ingin disampaikan ke anak gitu, bahwa perjuangan ini bukanlah hanya sebatas ngomongin material, tapi tentang kejujuran hati sih gitu. Ya nggak? Sindikasi melihat bahwa keberadaan SPCI menjadi sangat penting, terutama untuk bisa memantik kembali ide-ide gagasan-gagasan supaya pekerja di sektor media segera berserikat. Apa yang terjadi dengan teman-teman CNN ini merupakan semacam pelajaran gitu loh. Jadi kalau bisa teman-teman dari media-media lain juga melihat ini dan mulailah berserikat gitu loh. Menjadi pesan penting buat kita bahwa ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah merasa sendiri karena di luar sana ada begitu banyak orang yang bisa dan akan bersolidaritas selama kita masih bertahan dengan pilihan dalam perjuangan itu. Jangan menyerah.